Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Dina Fitria di podcast Hafidah Live. Podcast ini aku bikin karena ngerasa ke-trigger banget setelah salah satu dari anak didik aku berpamit karena masalah teman. Dan dulu di masa lalu aku juga ngalamin hal yang sama. Bagi siapapun yang ngerasa saat ini lagi down karena pertemanan, ngerasa gak nyaman di pondok dan bingung mau lanjut ataupun boyong aja, podcast ini buat kalian. Keluhannya mirip-mirip. Ada yang ngerasa didiemin sama temennya. Waktu lewat pas mereka bergerombol, tiba-tiba gerombolan ini diem. Jadi dia ngerasa lagi diomongin. Ataupun ada gestur-gestur yang gak nyaman, seperti kena lirikan maut, set eyes, seperti itu. Dan tentunya itu bikin suasana hati kita ngerasa gak nyaman. First of all, jangan pernah ngerasa bahwa kamu itu ngerasa pusat dunia. Semua orang ngomongin kamu, semua orang memperhatikan kamu. Gak segitunya, yakin, gak segitunya. Semua orang itu punya fokusnya masing-masing. Kalau mereka fokus dengan hidupnya, ceritamu tuh sebenarnya gak menarik, karena hidup mereka sudah cukup menarik. Untuk beberapa orang-orang yang gabut, memang mungkin membicarakan kamu. Tapi toh mereka tuh membicarakannya kan di belakangmu. Dan itu menunjukkan posisi mereka memang di belakang aja, ya kan? Dan itu nggak worth it untuk kamu overthinkingin. Diomongin sombong lah, nggak peka, pelit, apapun itu selama itu nggak fitnah, ya udah sih. Emang sombong ya gimana? Ya udah sih, emang males ya gimana? Tapi kalau kamu bisa memperbaiki akhlak kamu, diperbaikin. Selama itu nggak fitnah sih, I don't think that's really big problem. Kayak dia tuh kemayu banget, pick me banget, dan emang pick me. Terus kenapa? Menurut aku selama nggak fitnah, omongan yang ada di belakang itu nggak begitu masalah. Mungkin kan memang ada sisi negatif kita yang nggak disukai orang lain, dan dengan begitu, dengan kita tahu apa kekurangan kita, menjadi medan untuk kita untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bukan berarti baper atau apa, ya udah. Misal kamu punya kekuatan, punya keberanian, omongin aja secara terang-terangan. Hey guys, kenapa sih kalian kok ngediamin aku? Aku kok ngerasa lagi dianggap kurang baik ya, kekuranganku sebelah mana? Aku mau kok berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Aku yakin teman-teman kamu bakal bantuin kamu untuk mencapai akhlak ideal seperti itu, akhlak yang baik secara bersosial kayak gitu. Misal ternyata jawabannya itu kayak jawaban palsu yang kamu berpikir dia bermuka dua atau apa, ya udah sih. Terus kenapa? Yang baik diterima, yang jelek ditolak. Sesimpel itu, nggak usah dimasukin semua energi dalam diri kita. Dia aku nggak sedih, dia aku apa. Kesedihan itu di tangan kita. Kalau kamu nerima luka itu, ya kamu terluka. Kalau kamu nerima kesedihan itu, ya kamu bersedih. Tapi kalau kamu punya tameng yang kuat, aku hanya nerima energi positif, aku hanya menerima kebahagiaan, aku hanya menerima kebaikan, sisanya I don't care. Emang harus ya kayak semua orang itu harus setuju dengan perspektif kamu, akhlak kamu, apapun tentang kamu? Ya kan nggak harus kayak gitu. Itu artinya kamu tuh harus validasi, pengen banget dianggap baik ke semua orang. Dan kamu harus tahu sesuatu ya, surga yang ideal nggak ada yang berubah, nggak ada yang ngomong aneh-aneh. Itu tuh kita harus melalui kematian untuk mencapai keindahan tersebut. Jadi ya udah sih, semua negatif dan positif dalam kehidupan kita ini terima aja, laluin sampai akhir, dan berdoa semoga Allah memudahkan kita, melapangkan hati kita sehingga semuanya terasa jauh lebih mudah. Anyway, apapun yang kamu anggap benar bukan berarti orang lain juga menganggap kamu itu benar. Dan apa yang kamu anggap orang lain itu salah bukan berarti kamu benar. Jadi harus tetap berusaha untuk open mind, terima saran, terima apapun hal yang baik di luar sana, terus ambil kesimpulan
yang paling bijak, yang paling dekat dengan Al-Quran dan Sunnah, at least ya. Semangat guys. Aku rasa kalau kamu berhasil bersahabat dengan diri kamu sendiri, hal yang di luar kamu itu terasa nggak begitu penting. Ada orang baik dibalas baik, ada orang buruk ya udah cuekin. Sesimpel itu loh. Nggak perlu semua respon itu dimasukin ke hati, nggak harus. Pilih yang terbaik untuk tinggal di hati kamu, bukan hal-hal yang buruk, bukan hal-hal yang menyesakkan hati, bukan hal yang bikin kamu down. Pilih yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Hal ini sebenarnya bisa ditanggulangi kalau kamu itu fokus dengan tujuan awal kamu itu apa. Misal kamu memang punya niatan untuk menjadi hafizah, so Al-Quran itu kan yang menjadi prioritas. Kok bisa di luar Al-Quran itu menjadi cobaan yang menghentikan langkah kamu? Itu kan gak masuk akal. Kalau Qurannya susah, gak mau masuk-masuk, itu agak putus asa tuh gak apa-apa. Tapi kalau hal-hal di luar lain kayak, ini gabut banget ya kamu sampai mikirin pikiran orang lain. Seenggak ada kerjaan itu kah? Kenapa gak dibikin waktu berpikir tentang pikiran orang lain itu dengan murajaah, dengan bikin hafalan baru, dengan memperbaiki kualitas diri kita? Aneh banget tau. Anyway, aku pernah ngalamin hal kayak gini. Kayaknya dulu aku tuh udah di atas juz 15, mungkin sekitar juz 20-an aku bertengkar sama bestie aku. Yang kayak kita kemana-mana bareng, ziarah bareng, makan bareng, yang kalau nggak sama dia rasanya harinya kurang seru. Jadi waktu kita berpisah, aku juga ngerasa hariku tuh kayak suram banget gitu. Dan aku mulai gak kerasan di pondok. Tapi aku memutuskan untuk menang. Aku gak mau perasaan sedih ini mengalahkan impianku untuk menjadi hafizah. So, hari gimana kita berpisah sebagai sahabat yang rasanya waduh gak mengenakan itu, aku memutuskan untuk segera hatam. It's okay aku sendirian, aku bersama Al-Quranku. It's okay aku kemana-mana nggak bareng dia, yang penting aku cepet hatamnya. Kadang tuh pertemanan bikin kita lama juga untuk hatam. Kalau kamu dianugerahi dengan permasalahan persahabatan ketika di pondok, yakin aja hatam kamu segera tiba. Dengan tetap fokus dengan goal kamu yaitu hatam Al-Quran, kamu bisa melihat dengan jelas bahwa ketidaknyamanan hatimu hari ini itu ada endingnya. Jadi kamu tinggal bertahan aja. Pastikan kamu bisa melalui cobaan ini agar bisa naik level selanjutnya, game selanjutnya. Kalau kamu gak lolos di game ini, permainan dunia ini, nanti kamu bakal ngulang dari awal dengan pattern yang sama, dengan masalah yang sama. Terus kamu mau nyerah lagi sampai kapan? Coba deh kalian bayangin, misal panggung dunia ini adalah tempat sandiwara. Kamu kalau ngelihat diri kamu sebagai pemain utama dari film tersebut, muak gak sama akhlak kamu? Ditinggal temen, terpuruk, menangis, tidak bangkit, malah nyerah. Jadi kalau aku mah langsung skip, gak mau nonton, gak seru. Maunya pemeran utamanya ya semangat, yang berani mengungkapkan apa keinginannya, berani meraih cita-citanya. Itu baru oke ditonton. So, jadilah pemeran terbaik di filmmu sendiri. Bye, assalamualaikum.